Guys, beli yang ginian nih loh, bisa dibawa pulang rumah. Beli bis yang bisa masuk dibawa pulang dalam perumahan, ya ini. Nggak ding, saya mau closing dulu. Mau closing. Mas Wahid sendiri tadi yang menakodai GB Matic. Ini nanti disuting laksana individual series. Mas, tadi berarti kita nomor 1 kan jalan lurus dulu. Jalan lurusnya gimana, Mas? Jadi kalau kita bagi menjadi 3, yang pertama adalah jalan lurus, lapang, kita harus kenceng, ya kan? Ini nyampe banget, oke banget. Artinya di 80 sampai 100 tuh kaki kita bisa happy, ya. Penumpang juga bisa happy karena perpindahan gigi maticnya nggak kayak kalau kita ngubah dari naikin gigi pakai manual. Ada jeda nginjak kopling, masuk pindahin gigi, lepas kopling itu ada jeda beberapa waktu, ya. Sehingga kalau kita nggak hati-hati, nah kudanya nggak hati-hati kayak ada rasa jeder gitu. Nah kalau ini karena semuanya sudah diatur sama mesin, sopir terima beres, yang mendapat efek lebih enak adalah penumpang, lebih nyaman. Anu toh, karena nggak kerasa. Diatur sama komputer. Yes, karena nggak kerasa, ya kan? Kalau manusia kayak nggak mood, belum ngopi misalnya. Yes. Belum sarapan, yeah. Atau kecapean, yeah. Ngopernya suka tergesa-gesa, yeah. Itu kalau manual. Ini perbandingan kalau harus kelebihan dan kekurangan Matic dan manualnya ya. Maticnya ini oke, jalan lapang, lop gitu ya. Bahasa kami adalah apa sih akselerasi di jalan tol gitu. Harus kenceng gitu misalnya. Oke. Enak. Turunan saya pikir lebih enak ini karena ternyata bayangan kami ketika belum pernah mengemudi bis Matic, yang tak pikir akan seperti sepeda motor. Ya. Kalau turunan ngelos, ya. nggak ada engine brake-nya, nggak ada penahannya. Betul. Ternyata bahkan sebelum gigi itu bekerja menahan laju, exhaust brake-nya sudah terlebih dahulu mengamankan kita. Siap. Yang pertama yang paling kerasa di turunan terangkil, kita kan tadi lewat turun terangkil tuh, adalah exhaust brake. Exhaust brake diaktifkan, semuanya sudah hampir aman ketika ditanjakan agak curam. Sip. Terlebih itu exhaust nggak mampu misalnya kita aktifkan overdrive, giginya udah langsung nahan. Oke. Gitu. Kalau masih kurang, kita masih punya rem konvensionalnya, rem kakinya, rem kampasnya. Ya. Itu sebagai backupan terakhir. Siap. Overall oke. Nah, memang yang jadi pengalaman berbeda adalah saat menanjak tinggi. Nah, sebentar, tak potong sedikit nih. Saya paling dagdikduk kalau tanjakan. Jalan lapangnya kalau Matic terjawab tadi. Perpindahan giginya smooth. Jadi penumpang itu enggak. Yes. Kalau manual kan jendal jendul. Happy lah. Smooth, jalan lapangnya smooth. Turunannya ternyata komputernya bekerja untuk langsung engine brake. Kalau motor Matic kan loss. Nah, ini jauh dari itu. Berarti jalan lapangnya berhasil, turunannya juga berhasil, tinggal nih mau ke tanjakan. Sorry, tak potong, mudah-mudahan nggak blank. Aman. Tanjakan itu, kalau saya boleh sampaikan, dia prioritasnya adalah untuk tetap menahan RPM tetap di bawah 2000. Saya tadi diskusi sama pengemudinya asli ini, Pak, jangan udah pernah ngukur belum? Ini mobil pasti lebih hemat daripada versi manualnya. Saya memang belum pernah ngukur Mas, tapi mestinya iya karena RPM tidak pernah lebih dari 2000. Artinya putaran mesin tidak terlalu tinggi, BBM tidak terlalu boros. Loh, tanjakan itu tadi RPM-nya nggak susah, kita lebih dari 2000 susah. Awas. Ya berarti secara tenaga harusnya mumpuni ya. Dan memang dijaga di situ terus. Artinya mau tidak mau kalau di manual ya, ini kalau di manual kita bisa kasih gigi berapa yang kita inginkan. Artinya si mesin dan transmisi itu nurut pengemudinya, dijaga, misal dikunci di RPM 2 atau 3 supaya meraung, ya. Supaya RPM-nya tinggi, ya. Supaya nanjak melaju dengan kecepatan yang kita inginkan di tanjakan. Sip. Efeknya banyak, tentu akan lebih boros, panas akan meningkat. Ya, betul. Kalau ini yang saya rasakan memang kita tadi ya di tanjakan yang arah Banyumanik itu kan tinggi banget, banyak kendala di situ, muatan-muatan lebih. Itu saya stabil di 40, RPM sangat rendah sekali, memang pelan. Sempat kita tadi didahului oleh salah satu bis yang mungkin jelas manual ya, karena dia bisa di kanan itu gitu. Oh, ya. Sedangkan saya waktu itu yang mengemudi adalah anut dia.
Kita yang anut dia. Harusnya itu tidak menjadi kendala. Karena di 40 sudah sangat cukup lah. Tanjakan di 40 km per jam. Karena mau tak injak dalam pun tetap segitu. RPM nggak lantas menjadi naik. Kecuali overdrive di off kan, ada tambahan sekitar 300 rotation per menit. Itu sangat lumayan, langsung nyet gitu. Jadi mungkin saat tanjakan bisa saja kita akan didahului oleh yang versi manual. Mungkin saat ditanjakan, karena kebetulan kita ngetes yang versi ini matic saja gitu misalnya. Tapi ketika sudah lurus, stabil, rata, nanjak ya sedikit turun, udah pasti mereka harus mikir gitu kan. Wah, harusnya seperti itu. Ini pengalaman baru buat saya. Kemarin sih Super Jaya juga sempat mengendarai sendiri, menakodai sendiri. Wah, komentarnya tanjakannya powernya dapat bertenaga. Ternyata dia tidak meraung, tidak lebih dari 2000 RPM. Jadi artinya bisa kita bilang tanjakannya cukup berhasil ya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Hanya memang kita tidak bisa memerintahkan dia untuk ayo dong RPM-mu naikin sampai 3000 misalnya gitu loh. Jadi kita yang nurut dia. Nah, beda cerita kalau di 2 tanjakan itu kita ancang-ancang, ambil ancang-ancang lah. Tadi kan enggak, saya santai. Tanjakan kedua pun santai karena macet segitu macetnya. Ya tetap di 40, lajur tengah nggak sampai ke kiri. Artinya masih aman banget. Tanjakan aman banget. Suspensi. Nah, suspensi, masuk suspensi. Saya udah 3 kali mengemudi bis medium yang tipenya berbeda-beda. Tidak usah saya sebutkan itu kemarin apa. Cuma kalau boleh saya bilang tadi sudah sepakat juga dengan tim yang nyoteng, enak mana sama kemarin, enak ini mas gitu. Sama yang nyoteng tadi, sama pengemudi tadi, Pak kok suspensinya enak ya. Jadi kayak lupa bahwa kita nyetir medium. Entah apa atau mungkin ada teknis apa yang saya tidak tahu, mungkin pernya diapakan atau dibikin lebar atau apa, saya nggak tahu. Tapi ini kan banyak yang agak lebar kan depannya. Betul. Mungkin ya. Tapi untuk pernya, lift springnya standar semua ini. Standar ya? Masih standar. Ada masukan mungkin supaya lebih stabil ditambah 1 lembar per daun atau janganlah, ini udah enak. Ini sudah enak ya. Kemarin saya nyoba di belakang juga kayak entul-entul, ini kan enggak. Jadi kayak kita tetap bisa happy di dalam. Entah karena apa saya kurang tahu teknisnya, tapi dari experience saya suspensinya ini enak, berhasil. Sip. Serius. Mau lanjut? Serius. Artinya suspensi mungkin karena ada tambahan toilet lebih berat atau apa. Kalau manusia kan kita isi sekitar berapa tadi ya? Masih sedikit 12, ya. 13 ya. 12 13. Gitu. Udah cukup. Nah, closing. Kalau dari nilai 1 atau 0 sampai 10, unit ini kira-kira dinilai berapa? Yang ini ya, yang interiornya seperti ini ya. Yes. Karena saya juga kepengen, maka ini nyampe lah kalau 8,5. 8,5. Karena saya juga kepengen yang interiornya seperti itu. Minta doanya ya sedulur-sedulur, sahabat otomotif, sahabat otobus, semoga Mas Wahid nggak sampai ganti tahun sudah punya yang ini, karena sudah kepengin. Kalau sudah kepengin itu sudah menjawab bahwa Mas Wahid ini cukup netral, tidak memihak brand manapun. Kalau enak ya bilang enak, kalau kurang bilang kurang. Kadang-kadang yang dibilang kurang diundang, kurangnya sebelah mana mereka develop. Kalau kita yang kerjanya apa ya, maksudnya kerjanya ingin mendapat hasil yang maksimal, biasanya gitu. Kalau Mas Wahid kok bilang jelek, waduh, malah diundang. Yuk kita develop bareng, gitu ya pemirsa. Ini closing malah koyo pidato. Malah koyo awalan. Malah koyo awalan. Tetap tak sampaikan kan bahwa tanjakannya seperti yang saya rasakan. Itu artinya bisa saja menjadi kekurangan. Tapi kalau ngomongin tenaga sih cukup, gak ada masalah. Wong RPM aja tadi tetap segitu aja. Artinya ini ECU-nya ini tetap memikirkan efektivitas bahan bakar, saya yakin, daripada kayak ya aman. Tadi tanjakan yang agak macet juga sempat agak nggak kuat saya lihat waktu yang nyetir yang pulang itu tadi pelan-pelan. Nggak perlu panik karena itu ya memang mekanismenya seperti itu. Manual juga kan kayak gitu kalau di tanjakan situ. Jadi saya hafal betul tanjakan-tanjakan di lingkungan sini, bawa manual pun akan segitu jalannya dinikmati. Sahabatku, lebih baik yang closing Mas Wahid. Kalau saya yang closing, pidato panjang lagi, Mas Wahid closing. Teman-teman, terima kasih sudah menonton di channelnya Roy Bus.
Semoga video ini tetap ada manfaatnya. Video liputan Hino GB Matic ini juga akan tayang di channel saya Mas Wahid. Sampai jumpa di video selanjutnya ya kok. Yes. Bahas apa kita? RM yang merah. Wah, Jos, mantap. Sampai jumpa teman-teman. Bye bye.